Paulus begitu mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Oke. Nah, pada Kisah Rasul 21 ayat 27 sampai 36 dicatat bahwa Paulus ditangkap. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dari Asia melancarkan tuduhan palsu. Jadi pada saat itu Paulus dituduh dengan tuduhan palsu atau fitnah bahwa Paulus menentang bangsanya sendiri. Tuduhan palsunya apa terhadap Paulus sehingga Paulus ditangkap? Yaitu bahwa Paulus membawa orang Yunani kemana? Ke dalam bait Allah. Karena menurut hukum Yahudi, hanya orang Yahudi yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang Yahudi dari Asia menyangka bahwa Paulus telah membawa Trofimus dari Efesus ke dalam bait Allah. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi dari Asia melihat Paulus bersama dengan seorang bernama Trofimus dari Efesus ke dalam bait Allah dan dituduh, kamu sudah mengkhianati bangsamu sendiri karena hanya orang Yahudi yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang non-Yahudi yaitu Yunani tidak boleh. Dan luar biasa, tuduhan ini serius dan bisa berakibat hukuman mati jika terbukti. Oke, kita mau baca bersama-sama Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Terus dan bisa mendapatkan hukuman mati kalau terbukti. Namun, oke, kita mau baca bersama-sama ya. Yuk, Paulus ditangkap. Kita mau baca bersama-sama ayat 27 sampai yang ke 36. 2, 3. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang di mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gempalah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempa. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan periwara dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Ayat 33. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu, dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi, sebab ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desakan orang banyak yang berbondong-bondong mengikut dia sambil berteriak, "Hanyalah dia." Oke. Nah, pada saat itu terjadi pembelaan Tuhan. Dampak dari tuduhan palsu yaitu rakyat datang berkumpul bersama-sama lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Itu ayat 30. Jadi rakyat saat itu terprovokasi. Mereka ingin melenyapkan Paulus, mereka ingin membunuh Paulus karena dianggap mengkhianati bangsanya sendiri. Berikutnya, namun usaha mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan kepala pasukan Romawi untuk memimpin dan menyelamatkan Paulus. Jadi pada saat kita masa-masa sulit, masa-masa nggak nyaman, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Dan apa yang terjadi di ayat 33 sampai 34? Rakyat yang terprovokasi juga kebingungan sehingga tidak dapat memberikan jawaban tepat bagi pertanyaan kepada pasukan Romawi. Jadi pada saat itu rakyat hanya terprovokasi atau dibujuk oleh orang-orang Yahudi dari Asia. Mereka tidak tahu apa kesalahan Paulus.
hanya menuduh, hanya asumsi, hanya memfitnah. Waktu ditanya sama kepala pasukan Romawi apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka tidak tahu, nggak jelas jawabannya. Kenapa? Karena ada pembelaan Tuhan, akhirnya Paulus dibebaskan. Amin. Nah, kita lihat berikutnya apa yang kita pelajari dari kehidupan Paulus. Nah, ini yang sangat penting. Yang pertama, menghidupi prinsip salib. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan agar menyangkal diri dan memikul salib. Lukas 9 ayat 23. Ayo kita baca bersama-sama. Lukas 9 ayat 23. Mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Jadi setiap orang yang mau mengikut Tuhan, kita semua, kita mencatat agar menyangkal diri dan memikul salib. Ini adalah perbedaan yang nyata antara kita orang yang mengikut Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang namanya menyangkal diri dan memikul salib bukan harus menderita, bukan harus sengsara. Suatu saat, ini kejadian nyata. Suatu saat ada teman saya datang ke rumah duka. Dia berseru bahwa Tuhan tidak pernah salah. Anaknya selama ini kena tumor ganas di otak. Kemudian sudah berdoa, doa puasa, komunitas berdoa, pemimpin berdoa, alhasil anaknya meninggal. Dia nggak bisa terima. Kenapa? Saya udah berdoa sungguh-sungguh anak ini hidup. Ini anak satu-satunya, dia sayang sekali sama anaknya, tetapi kembali ke pangkuan Bapa. Dia nggak bisa terima Tuhan. Anak ini benar-benar baik, dia cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi dipanggil Tuhan, dia nggak bisa terima. Alhasil dia tertidur, besok paginya dia bangun. Apa yang terjadi? Tuhan ingatkan, aku sayang sama anakmu. Aku nggak mau anakmu sakit berkepanjangan. Dia ingat waktu anaknya sakit, anaknya menjerit, "Mama, tolong, nggak kuat lagi, nggak tahan lagi." Saat itu dia teringat, lebih baik anaknya kembali kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena dia tahu Bapa tidak pengen anaknya menderita kesakitan lebih lama lagi. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Kadang-kala baik buat kita belum tentu baik buat Tuhan, tapi sesuatu rancangan Tuhan buat kita semua indah pada waktunya. Amin. Oke. Menyangkal diri yaitu mengesampingkan keinginan dan kepentingan pribadi serta menyerahkan kendali hidup kepada Kristus. Artinya apa menyangkal diri? Bukan menderita, bukan sengsara, tetapi kita tidak menuruti keinginan daging atau hawa nafsu. Suatu saat teman saya dari Malaysia telepon saya, "Bro, ini malam minggu, temenin, saya sudah booking karaoke, tempat karaoke. Ada escort, ya, wanita penghibur, makhluk halus." Ada makhluk halus. Halus banget gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang, "Bro, saya takut Tuhan. Saya nggak kenal Tuhan. Saya takut Tuhan." Iya. Kalau kamu main cewek, transaksimu gagal. Jadi kalau main cewek sial ya hidupnya. Iya. Gak berani lu. Lebih takut sial daripada takut Tuhan. Tapi besoknya saya temuin dia, saya sampaikan tentang kasih Tuhan. Puji Tuhan, setelah 3 bulan kemudian dia boleh memperoleh anugerah keselamatan. Kenapa? Karena selama ini dia gak bisa tidur, dia punya uang, dia bisa beli apa aja, dia bisa kemana aja, hidupnya happy, tapi dia gak bisa tidur. Waktu didoakan, dia bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai. Akhirnya dia tahu bahwa hidup ini bukan sekedar memiliki banyak hal, tetapi dia takut akan Tuhan sekarang dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, makhluk halus pun dia tidak sentuh lagi. Oke. Nah, kemudian jadi menyangkal diri tidak menuruti keinginan daging atau hawa nafsu. Nah, sekarang ini ya lagi musimnya yang namanya gini loh. Nggak ada lagi zamannya selingkuh. Ya, kalau dia suka
Cowoknya, suaminya suka sama wanita langsung bilang begini, aku punya pacar baru. Kaget istrinya, pacar yang mana sebelum nikah? Enggak, sekarang. Istrinya nggak bisa buat apa-apa, tapi ada kekuatan doa. Waktu dia berdoa untuk suaminya boleh bertobat. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, itu sebabnya bagaimana kita menghidupi prinsip salib tidak menuruti keinginan daging atau hawa nafsu kita. Berikutnya, memikul salib yaitu pengorbanan dan penderitaan yang mungkin kita hadapi dalam mengikuti Yesus. Ada kala-kalanya kita yang namanya di dalam mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Kemarin hujan deras hari Sabtu, ada latihan nari di sekolah anugerah. Saya punya pilihan bisa nggak datang karena alasan jelas, hujan deras berhenti. Tapi saya berkata, Tuhan beri kekuatan, saya akan datang sekalipun tidak ada satu orang pun yang latihan nari. Apa yang terjadi? Jika datang, tidak banyak orang, cuma 4 orang. Ada satu anak namanya Clara. Dia berkata, Pak, kata Kopena, dia bilang, anak ini jam 5 pagi udah bangun, dia berdoa, dia pengen latihan nari. Bayangkan kalau kemarin saya nggak datang, betapa kecewanya dia. Dia sudah menunggu-nunggu, dia pengen berekspresi, dia pengen latihan. Suatu saat dia pengen menyenangkan Tuhan lewat tariannya. Amin. Nah, itu sebabnya memikul salib kadang-kadang saya juga kagum buat Bapak Ibu yang hari ini datang di tempat ini. Walaupun hujan berhenti, kadang-kadang kita berkata, hujan gak ya? Tapi Bapak Ibu dan saudara tetap datang. Beri kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ya. Saya mau waktu saya nyiapin materi ini, Tuhan ingatkan bahwa Tuhan telah pilih kita. Artinya gini, Tuhan pilih kita bukan karena kebaikan kita. Tuhan pilih kita bukan karena kita rajin ke gereja. Tuhan pilih kita bukan karena kita taat. Tuhan pilih kita karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena satu hal, saya menyadari satu hal. Waktu saya merasakan kasih Tuhan, hidup saya berubah. Kenapa? Karena saya sadar, kalau saya bisa mengasihi sama saya berdoa untuk orang sakit, saya berkunjung untuk orang sakit, saya datang untuk melayat, saya berdoa juga untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena satu hal, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya, karena Tuhan lebih dulu mencintai saya, sehingga kasih itu boleh keluar. Saya nggak bisa, kasih saya terbatas, tapi waktu saya merasakan kasih Tuhan, kasih itu boleh mengalir, kasih itu boleh meluap. Amin. Nah, ini yang terjadi. Ada yang pernah dengar kesaksian Bill Wilson? Wilson ada. Tadi Wilson suaranya bagus banget, malaikat suka kita. Wilson suaranya sama Joni duet nih. Luar biasa. Ya, malaikat bersuka cita. Nah, Bill Wilson ini pada usia anak-anak sekitar 7 tahun ditinggal ibunya di pasar. Kamu tunggu sini, ibunya nggak pernah datang dari pagi sampai malam, besok pagi. Akhirnya diambil sama seorang pendeta. Dibesarkan di dalam perkumpulan bro atau preman. Begitu keras, banyak narkoba, banyak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan di sana. Tapi Bill Wilson yang dibuang, yang ditolak oleh ibunya, ketika dia ketemu dengan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Apa yang terjadi dengan yang namanya Bill Wilson? Kemudian dia berdoa, dia melayani anak-anak, akhirnya dia dipanggil sama Gedung Putih sama Presiden George Bush. Tahu kenapa si Bill Wilson dipanggil sama George Bush masuk Gedung Putih? Karena kriminal di kota itu yang dari Bronx turun hampir tidak ada. Ada 20.000 orang yang berkumpul anak-anak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita mengajak teman-teman kita datang, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang putus asa dapat pengharapan yang baru? Kenapa?
karena bagi Tuhan satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Nah, itu kita menghidupi prinsip salib, yaitu menyangkal diri, tidak menurut keinginan daging. Kemudian kedua, memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, kita bersedia berkorban. Kenapa? Mungkin pada saat kita mengikuti Tuhan kita berkorban, tapi apa yang kita tabur Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berikutnya, yang kedua, penerapan pikul salib dan menyangkal diri. Salib bukan pencobaan atau ujian. Kadang-kala kita berkata, aduh, udah jatuh ketiban tangga, masalah satu belum selesai, masalah lagi dikejar-kejar ojol, kemudian jadi benjol. Wah, rasanya nggak kuat hidup ini, di sini gali lubang, tutup lubang. Itu bukan salib. Ya. Kemudian juga bukan kesulitan hidup, itu bukan salib. Bukan cacat fisik sejak lahir, bukan salib. Bukan dibully oleh mertua. Saya teringat waktu kami, istri saya tinggal bersama mama. Nah, mama saya itu kolong, jadi harus bangun pagi. Jam 5 mantu harus bangun pagi. Sedangkan saya sama istri beda 9 tahun. Jadi dia masih lebih suka tidur daripada bangun pagi. Akhirnya diomelin, dibully sama mertua. Nah, saya kejepit, yang satu istri, yang satu mertua. Terus istri bilang, aku gak suka sama mama kamu. Yang mama bilang, aku gak suka sama istrimu. Kalau aku bilang, aku gak suka siapa? Dua-duanya aku suka. Ya. Nah, ya, jadi itu bukan salib dibully oleh mertua. Akhirnya didamaikan, akhirnya mereka bisa hubungan lebih baik lagi. Okay? Salib merupakan lambang pengorbanan dan penebusan dosa. Kristus rela menanggung penderitaan dan mati di atas salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi di salib itu terjadi pertukaran. Kita yang manusia berdosa yang harusnya binasa, kematian kekal abadi, tetapi karena Kristus terjadi pertukaran, kita memperoleh hidup yang kekal karena Kristus. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Amin. Kenapa terjadi pertukaran? Kita memperoleh anugerah keselamatan karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Menyangkal diri artinya melepaskan ego, kepentingan pribadi. Ego yang perlu disangkal apa aja nih? Ego yang terlihat baik. Kalau ada orang yang ngomongin di belakang kita, rasanya tersinggung. Kita jadi barang antik, mudah pecah, mudah tersinggung. Boleh angkat tangan sama-sama? Boleh angkat tangan sama-sama? Taruh di sebelah kanan. Bu. Jangan mudah tersinggung ya. Jangan mudah tersinggung ya. Jangan jadi barang antik ya. Jangan jadi barang antik. Jangan ya. mudah pecah ya. Jangan mudah pecah. Ingin merasa nyaman, ya kan? Yang penting tidur. You mau melayat orang meninggal juga nggak mau. Yang penting tidur dulu nomor 1 gitu ya. Ego merasa benar. Ego mencari keuntungan pribadi. Ego tidak mau diganggu. Contoh nih, ketika pasangan berkata atau bertindak kasar, ego ingin membalas atau melukai pasangan. Contohnya apa? Misalkan gini, wanita kan selalu berkata gini, kamu selalu ya. Dari dulu nggak berubah. Ya. Curahan hati. Dari dulu nggak berubah. Jarang mandi. Wah, rasanya baru kemarin mandi deh. Setahun sekali mandi. Masa itu selalu saling melukai. Kenapa? Karena ego. Itu sebabnya kita harus mengasihi pasangan kita. Amin. Kemudian orang lain memiliki lebih. Contoh misalkan dia punya rumah baru, punya kendaraan baru. Kadang-kadang pantesan dia bisa punya rumah baru karena dia dekat-dekat sama bosi. Dia hanya melayani orang kaya aja. Dia hanya dekat orang kaya. Kalau kita sih orang susah, jangankan bos, nyamuk aja nggak dekat sama kita. Bayangin nyamuk aja nggak dekat, bingung kan? Ya, namanya small, ya senang melihat orang susah. Kita bersyukur, kita juga bersuka cita. Orang misalkan dipromosi Tuhan lebih lagi, kita bersyukur. Ya, karena kita satu keluarga. Amin. Berikutnya, terakhir. Nah, terakhir nih. Setiap hari perlu pikul salib dan sangkal diri.
Kuncinya disiplin rohani. Barang siapa milik Kristus mampu menyalipkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hati-hati Bapak Ibu, termasuk saya juga. Itu yang namanya Facebook banyak sekali ya cuplikan pornografi. Mulanya yang namanya Facebook banyak cuplikan pornografi masih dibuka juga. Udah tinggalkan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku mau sangkal diri pikul salib. Amin. Sampai mau sangkal diri pikul salib? Ya, kalau ada video cuplikan pornografi gimana? Dilihat atau dihapus? Blok. Mendekat, tapi lepaskan. John Wesley berkata apa? Tanpa penerapan disiplin rohani, maka tidak ada orang yang bisa disebut Kristen sejati. Jadi banyak orang yang namanya tomat. Ya, kata Pak Jaka bilang gini, pagi tobat, malam kumat. Pagi tobat, malam kumat. Itu sebabnya kenapa kita cepat khawatir, cepat takut. Karena hari ini kita beribadah hari Minggu kuat. Aku punya Tuhan yang besar. Pakai air mata. Hanya air mata yang bicara. Besok hari Senin, uang sekolah. Hanya lutut yang bicara. Oke. Ya, jadi yang namanya Kristen sejati, kita disiplin rohani. Kita perlu yang namanya merenungkan firman Tuhan. 4M. Ya, apa 4M? Pertama, menerima. Kedua, merenungkan. Ketiga, melakukan. Keempat, Membagikan. Yang pertama, Menerima. Yang kedua, Merenungkan. melakukan. Dan Membagikan. ya, luar biasa. Terakhir, Richard Foster, disiplin rohani yaitu menempatkan diri kita di hadapan Tuhan agar Tuhan dapat bekerja dalam diri kita. Alan Coppens berkata, relasi dengan Tuhan dapat dibangun melalui disiplin rohani. Jadi, bagaimana kalau kita disiplin rohani, kita baca firman Tuhan, maka ada suatu terobosan. Kenapa? Waktu kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ada suatu perubahan hidup kita. Karena 2 Timotius 3:16 ayat 17 dikatakan, firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sama-sama katakan. Pertama, firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang perlu dididik? Saya. Katakan, siapa yang perlu dididik? Saya. Jangan untuk orang lain, ini suami saya tuh, itu istri saya tuh, aduh kalau dia cerita, sampai gitu ya. Oke, saya mau terakhir dan tutup dengan satu kesaksiannya. Jadi topik hari ini yaitu sangkal diri bukan berarti menderita. Sangkal diri bukan berarti sengsara. Sangkal diri berarti kita tidak menuruti keinginan daging. Kita tidak menuruti hawa nafsu. Pikul salib, kita bersedia melayani. Topik hari ini saya kasih judul privilege, yaitu suatu hak istimewa kalau kita boleh ada di sini, boleh kita memuji Tuhan. Kenapa? Tadi saya waktu berdoa saya nangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ini privilege. Bisa gak Tuhan pakai orang lain untuk memuji Tuhan? Bisa gak Tuhan pakai yang lain untuk datang ke tempat ini? Tapi kalau kita diberi kesempatan bisa bernafas, bisa bersekutu, itu adalah kehormatan yang Tuhan berikan. Kalau kita boleh melayani, walaupun kita apapun fungsi kita, itu adalah kehormatan. The power of cross, kekuatan Injil yang menyelamatkan semua. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang wanita remaja. Oh, jauh. Akhirnya dia diperkosa oleh papa. Aduh. Enggak. Bukan ojek. Ketika dia diperkosa, ini kisah nyata sampai dibuatkan sebuah lagu. Nanti lagu ini akan kita nyanyikan. Saya rindu bahwa sore ini ada terobosan baru. Amin. Nah, wanita ini diperkosa oleh papanya, kemudian dia menjadi gila, kemudian dia dipasung.
Temennya yang menciptakan lagu ini menghampirinya, dia doakan, masih hilang, masih dipasung. Dia pindah ke kota lain. Suatu saat orang yang dipasung ini telepon temannya, aku sekarang sudah sadar. Gimana ceritanya? Suatu malam tiba-tiba pasungnya kelepas. Yang diingat pertama kali dia pengen musnahin papanya. Dia nggak bisa terima perbuatan papa kan. Apa yang terjadi? Tapi pada saat itu dia merasakan ada suara hati dari dalam berkata, kamu harus maafkan papamu. Saya nggak bisa. Dia sudah merusak hidupku. Itu yang membuat aku gila. Saya nggak bisa. Tuhan katakan maafkan papa. Pada saat itu juga dengan kerelaan hati dia maafkan papanya. Kemudian dia merasakan dekapan kasih Tuhan dan dekapan kasih Bapa. Aku sayang padamu, dan hidupnya berubah. Dia telepon, sekarang aku enggak lagi mau bunuh papaku. Aku sayang papaku. Kita nyanyi lagu ini dengan judul Bapa Sentuh Hati. Mungkin tidak dengan kasus ini, tapi berapa banyak kadangkala hati kita ada bekas luka. Saya datang kunjungan di beberapa sekolah. Mereka cerita ini ada ibu ini punya 3 anak. 1 ayah kandung, 2 ayah sambung. Ibu ini punya 4 anak. 1 ayah kandung, 3 ayah sambung. Itu sebabnya kita mau datang sama Tuhan, kita izinkan. Bukan kita lagi, tapi Kristus yang pegang kendali hidup kita. Ada kasih yang mengalir, kita boleh mengampuni, kita mengasihi apa adanya. Amin. Kita nyanyi lagu ini, Bapa Sentuh Hatiku. Bisa dibantu Wilson.